This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kakak harap kalian tetap sehat semua ya. Meskipun kegiatan sekolah minggu kita dilakukan di rumah, tapi kita harus tetap semangat dan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh kembali untuk bersekolah minggu Tuhan. Berkati untuk anak-anak-Mu, biarlah anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita Dino. Mari kita bersama-sama mendengarkan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama muji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat dipercaya bahwa ia juga seorang murid.
Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Tuhan Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Barnabas dan Saulus diutus. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Ayat Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin. Pelajaran hari ini adalah pelajaran yang kelima, berjudul Bekerja Sama dalam Memberitakan Injil. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 30. Di sini cerita tentang Saulus, di mana ia adalah seorang nabi atau pengajar. Ayat yang ke-26, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ya, benar sekali. Dulu Saulus adalah orang yang sangat kejam. Dia bisa membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saat itu dia akan terus membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pada saat ini dia sudah mulai percaya kepada Tuhan dan ingin menggabungkan diri kepada murid-murid yang lain yang ada di Yerusalem. Tetapi mereka tidak percaya dan mereka takut, jangan-jangan dia hanya berpura-pura. Lalu ada seorang yang baik hati di ayat yang ke-27, kita baca ya.
Tapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik di dalam nama Tuhan. Nah, benar, Barnabas adalah seorang yang baik hati, ramah, dan juga ia menceritakan kepada orang-orang di Yerusalem, menceritakan bagaimana perjalanan Saulus, di mana ia boleh melihat akan kebesaran Tuhan dan dia bisa percaya kepada Tuhan. Waktu dia mengajar di Damsyik dan akhirnya orang-orang di Yerusalem percaya kepada Barnabas dan Saulus bisa menggabungkan diri di sana. Dan ayat yang ke-28, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Nah, akhirnya Saulus terus tetap tinggal di sana dan dia juga mengajar di Yerusalem. Tetapi pada suatu hari ada juga orang yang ingin berusaha membunuh dia. Lalu ayat yang ke-29 di situ, dia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Nah, memang benar bahwa ada orang yang ingin membunuh dia, tetapi karena Saulus diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan, dan Tuhan sangat baik kepadanya, dan dia bisa. Kita lihat lagi di ayat yang ke-30, akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Akhirnya Saulus dilindungi oleh Tuhan dan dibantu oleh anggota jemaat di sana untuk pergi ke Kaisaria menuju Tarsus. Nah, itulah Tuhan yang senantiasa terus melindungi perjalanan Saulus di dalam pelayanannya. Kita lihat lagi pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 sampai ke-26, di mana Barnabas dan Saulus melayani di Antiokhia. Nah, pada ayat yang ke-22 di situ dikatakan, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Nah, ada beberapa anggota baru di Antiokhia. Mereka mengutus Barnabas untuk ke Antiokhia untuk mengabarkan kebaikan, mengabarkan firman Tuhan di Antiokhia. Jadi, akhirnya Barnabas datang ke sana. Dia melihat akan kasih karunia Tuhan Allah, dan dia juga bersuka cita karena banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pada suatu hari Barnabas berpikir bahwa saya kalau melayani sendiri akan kesulitan. Jadi dia mengingat akan Saulus. Akhirnya Barnabas di ayat yang ke-23, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Lalu dengan kebaikan Tuhan yang senantiasa diberkatilah Barnabas di dalam setiap pelayanannya. Lalu akhirnya Barnabas pergi ke Tarsus untuk menjemput Saulus untuk melayani bersama-sama di Antiokhia, karena banyak orang-orang baru yang percaya kepada Tuhan yang perlu didukung di dalam pelayanannya, dan mereka juga memerlukan pelayan yang baik, gembala yang baik, untuk mereka boleh terus melayani Tuhan di tempat itu. Akhirnya pada ayat yang ke-25 di situ dikatakan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Ya, akhirnya bertemulah Barnabas
bersama Saulus dan pergi ke Antiokhia untuk bersama-sama melayani di Antiokhia. Jadi berapa lama mereka tinggal di sana? Nah, pada ayat yang ke-26 dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, pada ayat 26 ini kita bisa melihat di situ dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Ya, orang Kristen pertama kalinya ada di Antiokhia. Lalu kita lihat lagi pasal yang ke-12 ayat 24 dan 25. Bagaimana Barnabas dan Saulus diutus kembali ke tempat pelayanan yang baru. Lalu disambung dengan pasal yang ke-13 ayat 1 dan 3. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi setelah mereka menyelesaikan pelayanan mereka di Yerusalem, mereka terus memberitakan banyak tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan makin terbesar, makin tersebar, dan makin banyak didengar orang. Nah, itu sangat suatu yang puji nama Tuhan ya, karena Tuhan senantiasa terus menolong hamba-hambanya yang terus memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Lalu pada pasal yang ke-13 ayat 1-3 dikatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu bernama Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, di situ ada beberapa nabi yang lainnya yang mengajar di daerah itu. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, di situ Roh Kudus pun berkata kepada mereka, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pelayanan yang berikutnya. Mungkin itu yang akan disampaikan Tuhan kepada mereka. Lalu para nabi itu berpuasa dan berdoa dan meletakkan tangan ke atas mereka dan membiarkan keduanya pergi untuk melayani ke tempat lain. Nah, itu tadi adalah cerita tentang Saulus dan Barnabas yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Ketika Barnabas dan Saulus bekerja sama memberitakan Injil, firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Dan mereka tinggal di Antiokhia 1 tahun lamanya. Lalu Tuhan mengutus mereka pergi ke tempat teman lain untuk memberitakan Injil. Baiklah, pelajaran kita hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa bekerja sama dengan teman kalian. Apakah kalian mau mengajak teman kalian untuk bersama-sama bekerja sama untuk melayani Tuhan? Mungkin mengajak temanmu untuk berdoa, mengajak temanmu untuk ikut sekolah minggu, atau memakai kalian untuk mendoakan teman kalian, mengajak mereka untuk setia kepada Tuhan. Ya, berdoalah, Tuhan Yesus akan memakai kalian untuk memberitakan Injil dalam hal sekecil apapun yang kalian lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau membaca ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah,
sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Engkau sudah menyertai dalam acara sekolah minggu ini. Tuhan tolong berkati kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan senantiasa terus memuji dan memuliakan nama-Mu, menghormati kedua orang tua kami. Terpujilah nama Bapa dari sekarang sampai Maranatha. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.